bosen sih enggak. I think the one thing that could stop me from continuing debating adalah hopelessness kadang-kadang kayak kalah mulu gitu. Of course, the biggest loss for me is losing NUDC octo final. Um, it has always been my dream to go to. I don't even want to win NUDC. I just want to get into grand final. You know, when you lose, and then you see other people kayak mereka yang ada yang menang ya, namanya kompetisi ada yang menang ada yang kalah, and you know that they're your friends. It's you feel like a bit happier jadinya. So definitely make a lot of friends. Hai, selamat datang di Behind the Speech dengan aku Nila. Ini merupakan tempat para debater-debater Indonesia ngobrolin hal-hal di balik podium. Sebelum kita ke tamu kita hari ini, aku pengen ingetin teman-teman untuk support channel ini dengan klik subscribe, like, dan juga komen. Kamu bisa komen tentang siapa tamu selanjutnya yang pingin aku invite untuk kita ajak ngobrol di Behind the Speech. Nah, tamu minggu ini kita sudah terkoneksi dari tamu jauh dari Inggris yang meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita dan share pengalaman dia selama dia berada di dunia debat. Nah, kita sambut bareng-bareng ya. Ada Audrina dari ITB. Hai Audrina. Hello, Nice to meet you. Ya, kita belum pernah ketemu langsung, tapi semoga pertemuan imit ini bisa menjadi awal silaturahmi kita. Udah nggak tuh, udah agak-agak Gen Z nggak tuh, biar nggak kelihatan ini Dino gitu. Oke, so Audrina ini merupakan salah satu debater yang seperti biasa penasehat utama dari channel ini ya, yaitu Arima Desanto yang merekomendasikan untuk aku ngobrol dengan Audrina. Oke, dan teman-teman juga harus tahu, dan mungkin juga udah tahu, tapi kayaknya kalau ada anak SMA yang nonton, jadi di Varsities, di lingkungan universitas, itu kita ada yang namanya Classic Competitions. Nah, Classic Competition itu ada IFAT, ada JOVAT yang sekarang jadi NOVAT, dan juga ada ALSA UI. Nah, kalau kamu menang semua, supposedly kamu menang 3 ya. Tapi enggak, Audrina ini menang 4 di antara 3 itu, ya kan? Luar biasa nggak sih? Jadi itu ya teman-teman sneak peek profil dari Audrina. Nah, kita akan kulik bareng-bareng gimana sih proses berhasilnya Audrina bisa sampai achieve 3 kompetisi yang pressure-nya luar biasa, pride yang dipertaruhkan juga luar biasa di situ. Oke, jadi kita mau denger dulu nih awal-awal Audrina kenal debat itu seperti apa. Apakah dari high school, terus akhirnya kenapa kok memilih ITB saat itu dan join DSEF? Oke, jadi aku debat dari SMA, mungkin dari sekitar kelas 2 SMA. Waktu itu ada pemilihan untuk NSTC, yang mungkin teman-teman familiar. Terus abis itu, yaudah aku ikut NSDC, aku mewakili tim Banten waktu itu, masuk ke nasional juga. Terus dari situ aku mulai suka nih sama debat gitu. I really like debating at that time, and I know that I want to continue it in university. Jadi waktu itu decision makingnya agak kacau. Aku nyari universitas yang uh, klub debatnya aktif gitu. Tapi of course digabungin juga dengan jurusan yang aku mau juga. Dan waktu itu akhirnya aku milih ITB karena aku S1 ambil planologi dan di planologi ITB itu satu-satunya yang menerima SBMPTN Saintek. Dan waktu itu aku nggak mau ngambil IPS kan harus belajar ulang gitu untuk SBMPTN ya. So I've been debating for around 7 years, 7 to 8 years in my life. 7 to 8 years. Tapi sekarang masih aktif nggak sih Audrina debate? Kayak misalnya, Enggak, let's say kayak online competition atau educating, nggak juga? unfortunately udah enggak ya. Udah, udah nggak ya? Udah cukup 7 sampai 8 tahun itu ya? Kapan open competition? Ketika ada Hmm, olahraga dan teammate. hmm. Dan teammate, ya yang mau jadi teammate-nya Audrina ya, panggilan dari sekarang. Oke, nah Audrina,
as we know, kalau misalnya di debate competition itu kan juga pressure-nya gede ya, pressure-nya gede. Terus juga kadang di kompetisi-kompetisi besar kayak NUDC kayak gitu, pride dari universitas juga dipertaruhkan di situ karena kita juga membawa nama universitas, terus nanti juga membawa nama Indonesia ke world. Nah, aku tuh penasaran deh, dari seorang Audrina dalam 7 sampai 8 tahun itu, apa sih yang bikin Audrina bertahan di debat? Dan pernah nggak sih ngerasa bosen gitu? Oke. Em, Jawab dari pertanyaan yang kedua dulu ya, bosen. Kalau Boleh. bos sih enggak. Waktu selama 7-8 tahun itu enggak. Tapi mungkin setelah lulus kuliah, terus ke dunia nyata gitu ya mungkin ada sedikit bosennya gitu. Tapi Hmm. ketika 7-8 tahun itu bosen sih enggak. I think the one thing that could stop me from continuing debating adalah hopelessness kadang-kadang kayak kalah mulu gitu. Maksudnya sekarang Hmm. Banila bilang, oh Dina menang 4 klasik. Iya aku menang 4 klasik, tapi mungkin kalah 20-30 kompetisi gitu. Jadi like it's not like I win everything. I lose way more than I win. Dan kadang-kadang ada masa Hmm. kayak kok nggak jago-jago ya udah latihan mulu gitu. I think that's the thing. Terus kenapa kok bisa persistent for 7 to 8 years? I think there are three reasons why, especially for me, might be different with other people. The first one is community. I feel like debating community in Indonesia is unparalleled. The amount of smart, interesting, quirky people that you met there is just insane. I think like 80%, 70, 80% of my social life in undergrad is spent with debating people. I met some of my Hmm. good best friends there. That I'm still in contact with right now. Bulan depan aku mau pergi sama Salsa dari ITB juga Hmm, waktu berarti Salsa. dia lagi di Prancis sekarang ngerjain Hmm. MBA-nya. So there's that. So community. Second one, it's the adrenaline from the sport. Karena deg-degan ketika mau mau ngomong di podium, terus cepet-cepet buru-buru nulis rebuttal, sikut-sikutan gitu kan sama teammate, itu tuh harus diribat gitu. It's an experience and it's an addiction. And I feel like without this addiction, it's really hard for you to stay in debating because your self-esteem would be crushed a lot. Like when you lose, when your coach, for example, gives you constructive feedbacks and everything. So you do need like a, a certain love, I would say, for debating. Hmm. Dan yang terakhir adalah inspirasi dari orang-orang. I feel like I don't know why, but debating community has one of the most talented, smartest people I've ever known. Aku beruntung di ITB banyak banget senior aku yang menginspirasi aku. Ada Santo, ada Upi, ada Rifan, ada Lee, ada Gita. There's so many people there yang ketika ngomong itu kayak, how are you so smart? Like I want to be like you. And every time like I listen to their speech, I just want, oh my god, I'm gonna like, I want to be like that one day, and that makes me keep going day by day. So yeah. Hmm. Yeah, Upi also one of my inspiration in debate. Like he's so I know. smart and His also is so amazing. deep. You know, Yeah. aku pernah ngobrol cuma one on one aja nih sama Upi, ngobrol biasa di suatu food court di Kota Malang gitu. Kita ngobrol biasa tuh kayak ih, asik banget gitu, kayak banyak gitu yang bisa diserap dari Upi tuh kayak ih, tahu aja Lupi gitu. Yeah, I know. He's just so Iya kan? knowledgeable. Kadang kalau ngomong sama Mm-mm. Upi tuh harus detail gitu, karena kata-kata yang dia pakai tuh sangat high level dan kayak, wow, apa ini? Gitu. Jadi kayak bener-bener bikin tambah kalau ngomong sama Upi. He's just an Oh, amazing person all around. ya, aku pikir cuma aku loh yang kayak gitu, yang kayak ini gua deh kayaknya yang kekurang kosakata gitu. Oh, ternyata No, he's happy nih punya just temen. he's just Ya too smart. emang He's just just too mm, he's just in another level. yeah. And also, what I heard dari Santo adalah kalau Audrina tuh typical debater yang persistent, especially on the matter. Dan iya sih, dia bilang kayak tentang
social studies or social construction especially. Nah, yang pingin aku tahu nih, Audrina, dari Audrina nih, kalau misalnya Audrina sedang research dalam suatu matter, itu tuh step-stepnya kayak gimana sih sama kalau Adrina yang melakukan research itu? Kalau dulu kan masih ada kayak prepared motion. Nah, kalau sekarang kan udah jarang ya, lebih banyak impromptu dan lebih bingung lagi nih memulai research-nya itu dari mana. Itu satu. Terus yang kedua adalah parameter apa sih yang Audrina pakai akhirnya sampai Audrina tuh yang kayak ngerasa puas kayak ini ke fulfill, ini ke fulfill, ini ke fulfill, oke, I'm enough with this, let's say with this topic, I'll move on to another topic. Kayak gitu deh, Audrina. Okay, jadi for me, I think there are two kinds of research that I do. The first one would be research in topics that I'm not interested in, but I have to karena itu terlalu Hmm. populer gitu. Misalnya kayak apa ya kayak IR atau US politics. I don't give a damn actually about this. Ah, Tapi sering banget muncul dan kayak bahkan bisa diprediksi bener. gitu kan. Kayak oh ini pasti ada perang nih di Middle East, so it's gonna come up like for sure 100%. Mm, Aku bakal baca beritanya, bakal baca berita. Tapi yang kedua juga I know my limitation. I'm not gonna read like 500 words of a news talking about I don't know filibuster in the US or whatever. mm, Coba pakai medium yang mungkin lebih friendly gitu. Kayak misalnya aku nonton John Oliver di YouTube atau aku mm. dengerin podcastnya The Economist sambil aku commute atau apa gitu. Jadi um, banyak cara sih sebenarnya menurutku. Dan ini necessary evil ya. I don't do that because I want to, tapi I do that because ya emang butuh. Terus kapan tahu oh ini tuh udah cukup nih gitu. Jawabannya nggak pernah cukup ya sebenarnya. Tapi mungkin karena debat itu kan 7 sampai 8 menit. Secara umum kita nggak bisa apa ya terlalu dalam anyway gitu. I guess for this kind of topics yang penting adalah ketika topik ini muncul, we know what happened, we know who are the actors, and we know what are their stances. That's it. Dan itu kan nanti bisa dibikin debat gitu kan. Karena kan debat biasanya kayak as blah blah blah, this house would blah 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 Mm. atau kayak this house believes apa gitu. Selama kita bisa kayak tahu oh, orang ini stance-nya apa dan likelihood orang ini melakukan ini, I think it's enough. Yang kedua, I am passionate about certain topics, philosophy, psychology, religion, those are the three things that I'm really passionate in. Dan untuk itu, karena passionate ya udah aku baca buku-bukunya misalnya dan karena aku punya banyak teman dan senior-senior yang pinter-pinter juga, mereka bakal rekomendasiin, oh ada buku ini, buku itu. Dan ya, yeah, there is no like parameter for it because you just enjoy reading it. Jadi kayak gitu sih. There's no like specific techniques. It's just that you just have to do it, basically. Mm, mm. Setuju sih. Tapi kalau misalnya aku nanya deh, kalau motion tentang ekonomi, kamu masih bisa nggak? Bisa? I mean, Bisa. what do you mean? Maksudnya Aku bisa tuh gimana ya? basically pingin, iya ya, aku tuh basically pingin tanya. Kadang kan ada typical motion yang kita itu harus kayak bisa nih, cuma nih butuh effort nih untuk bisa elaborate that kind of motions. Nah, kalau di Hmm. aku tuh sebenarnya ekonomi. That's why aku nanya kalau kamu Audrina ekonomi kamu aman ya? It depends on specifically what kind of economy. Hmm. Kayak, maksudnya ekonomi bisa ditarik ke IR kan, IR kayak Hmm. economic sanction misalnya. Bisa juga kayak microeconomy, I Kak. don't know, like stock market atau apa gitu. Yang stock market ya agak agak susah ya, tapi kan Mm-mm. kayak probabilitas itu muncul juga sebenarnya nggak terlalu besar in a way. I would Betul, say betul, betul. you just accept that there is like not you're not gonna be able to know every emotions, but that's why you have your teammate, ya kan? Right. Jadi that, but like under, and I feel like again it's a 7 minute speech. It's not an academic paper. Jadi kayak selama kita tahu basicnya on how things work, we can talk through it.
Exactly. Itu juga yang I mean, akhirnya bikin that's aku move on. Bener. Di motion ekonomi kayak motion ekonomi sama aja kayak motion yang lainnya nih lah. Hanya ada yang perlu beberapa hal aja yang perlu dipahami, sisanya serahkan kepada kekuatan pikiran. yeah, always, always, always. Yeah, the thing is, do not panic. Iya, exactly. Do Yeah, not panic. Tapi ada nggak sih motion yang kamu ingat yang waktu kamu dapet tuh kamu bener-bener kayak, hah, hah, apa nih gitu kayak sampai kamu harus di fit sama teammatemu. Pernah ada nggak Audrina momen kayak gitu kayak, hah, apa banget nih gitu. Aduh, nggak ngerti apa-apa gitu. oh, itu biasanya motion yang kontekstual banget ya. Hmm. Eh, aku ingat mungkin waktu final NUDC Mm-mm. yang waktu kalah. Itu motionnya tentang em, Islam community di Indonesia yang aku nggak terlalu familiar with. Hmm. Ya, jadi ya udah, wassalam. Salam kan. Udah tutup Ya, ya netnya. mau gimana Assalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau Iya. gimana? Tapi waktu itu teammatenya juga nggak ngerti atau lebih ke kamu yang nggak ngerti harus ngembangin kemana atau gimana deh waktu itu Audrina kondisinya? Ya kita sama-sama lost deh kita berdua waktu itu. Ah, I see, I see. Iya ya, masih mending kalau satu ngerti bisa nge-fit ya. Ya, Tapi Audrina nih inner ya? Inner atau letter? inner, inner, inner. Inner ya, I see. Oke, nah ya masuk ke sini nih pertanyaannya. Kayak eh apa? Kalau misalnya yang ditanya kemenangan-kemenangan itu pasti kayak yang wow dan orang rata-rata orang-orang inget gitu ya menang apa. Nah, tapi aku juga pengen tahu nih dari Audrina, apa sih kekalahan yang paling membekas buat kamu dan apa yang lesson kamu dapat dari kekalahan itu? Jadi aku juga pingin menginspirasi orang-orang kayak, kekalahan itu nggak cuma sekedar kalah loh. It can inspire you a lot. You can take some lessons from it. Gitu. Nah, apa tuh kekalahan yang apa menginspirasi Audrina juga akhirnya? Of course, the biggest loss for me is losing NUDC octo final. It has always been my dream to go to. I don't even want to win NUDC. I just want to get into grand final dan Um, dibiayain sama pemilik untuk WUDC gitu. I don't even have I don't even have to win. Tapi jadi kayak waktu itu konteksnya aku break first di NUDC, terus langsung kalah di octo final gitu. Itu kayaknya waktu dengar pengumumannya kayak dunia tuh berguncang gitu. Nggak lebay, tapi kayak beneran kayak gempa bumi gitu. Saking shocknya. I mean it's to be expected. It's the emotion that I mentioned before yang kayak udah kita berdua sama-sama lost mm, dan ya udah. Jadi yeah, I mean I cried 3 days straight. I prepared for the thing for about two. I mean dari 1 sampai 2 tahun karena kan dari awal juga banyak debater yang tujuannya mau NUDC gitu. I practice really really hard for it. Like jam 3 pagi aku bakalan kayak ngechat seniorku waktu itu Li yang kena ya WhatsApp kayak ini case ini gimana jam 3 pagi. I was mm, obsessed with it. I was so scared of losing dan rasanya kayak that nightmare kayak beneran datang gitu. mm. So yeah, it took me a while to recover from it. A few months, tapi I would say I'm glad I lost because of two reasons. Yang pertama adalah um, it set me up for my career. Karena kalau Hmm. misalnya aku lanjut NUDC terus WUDC aku bakalan harus ikut latihan, training camp and everything dan aku mungkin nggak bisa fokus untuk mengejar karir gitu ya, apply kerjaan dan segala macam. Kalau gitu tuh COVID dan COVID kan susah banget Hmm. nyari kerja kayak gitu. So I'm actually kind of glad that happened in a hindsight, not at a time, but in a Hmm. hindsight. Terus yang kedua adalah um, abis aku kalah itu, aku lanjut ke UADC. Is it Hmm. UADC? Ya, yeah, UADC. Terus aku menang EFL abis kalah NUDC. And I feel like it makes such a good story, like for your interview, to show how persistent you are. You just lost like national competition and then you win like another competition. Sometimes like losing is just like to set you up for another thing. If you have worked really hard for it
and you're just unlucky, and then yeah, you can like get it in later on. Dan yang terakhir adalah aku ngerasa sometimes it's really easy for you to think that debate is everything when you're in it, but life is so much more than that. There is life outside of debating, and your world will not end ketika kita kalah sesuatu gitu. And it's just a matter of how you turn it around. Ya kan? Are you kinda once you lost, apakah kayak ya udah nggak mau debat lagi, atau kayak ya udah kalah terus kayak lanjut lagi karena pasti ada menangnya lah di masa depan gitu kalau emang kita udah latihan sekeras itu. So yeah, sampai sekarang aku masih ingat, tapi in hindsight I'm glad I lost. Hmm, jangan, dan sebenarnya kayak ngerasa sedih waktu kalah itu sangat-sangat valid ya. Kayak tadi Audrina bilang kamu kayak nangis 3 hari berturut-turut. I mean, that's a very very normal reaction dan nggak apa-apa buat nangis. Kamu nggak harus pura-pura kuat. That's okay, namanya kalah ya nangis gitu. Karena pengalaman aku Audrina kemarin itu sedih banget ngelihat ada satu anak waktu aku ngejuri nih di Kediri yang dia itu peringkat 1, dia tuh bagus banget. Karena ini kan kita akan mengirimkan perwakilan dari kabupaten dan kota Kediri nih buat ke Jawa Timur gitu. Dan dia itu peringkat 1 Audrina, tapi dia nggak proceed untuk mewakili daerahnya karena sekolahnya tidak mendaftarkan dia ke BPTI ya kalau sekarang itu. Kayak gitu, jadi dia tuh awalnya kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting aku juara tuh lama-lama waktu dia denger loh bener-bener nggak bisa ya aku ini diusahain itu terus dia nangisnya kayak sedih banget. Terus kayak aduh sorry banget nih nggak ada yang bisa dilakuin gitu. Dan yang banyak aku lihat juga kadang debater itu kayak kadang emosional ya dalam menerima kekalahan dan that's normal gitu. Jadi apa namanya embrace aja feelingnya waktu itu kayak gimana. Mau nangis, mau kesel, silahkan. But kayak yang tadi Audrina bilang jangan lupa untuk get back. Dunia itu nggak cuma sekecil debat doang gitu. Kamu mesti punya dunia lainnya. Nah, Audrina, terima kasih sekali sudah berbagi cerita itu. I think itu butuh banget untuk didengar debater-debater sekarang karena ada yang ngerasa mereka udah latihan keras gitu tapi kok hasilnya tetap kalah mulu. Ingat ya teman-teman, Einstein aja 99 percobaan nih sampai akhirnya dia yang ke 100 baru dia berhasil gitu. Nah, Audrina, kan eh, tadi setelah kita ngobrolin kekalahan yang bikin kita agak mellow, aku pengen nanya nih tentang 4 klasik yang berhasil kamu raih waktu itu. Nah, aku pengen tahu deh waktu itu ketika kamu menang klasik, is there any uh, apa ya kayak perbedaan dalam sistem latihannya atau ini self driven dari debaternya kala itu dari teammate-teammatemu juga atau gimana? Selain faktor X ya, selain faktor X, I mean what I want to know adalah apa nih yang waktu itu menurutmu bisa bikin kamu sukses untuk melewati 4 klasik ini? Yeah, I think it's really different from competition to competition. I think the first classic is Alsa UI. Dan itu aku teammate sama Santo dan Kindi, and I think what makes us win there adalah kekompakan in a way. Karena kayak misalnya Santo panik motion economy, terus nanti kayak Kindi kayak oh no it's gonna be okay, dan nanti kayak dan sebaliknya. Jadi kayak I think it's a lot of like teamwork there. Hmm. Terus nanti ada kemudian di yang kedua itu IFET ya. IFET I feel like it's just that the teammates that I've been with was like really really strong. Hmm. Waktu itu ada Santo dan PM dan dulunya di veteran yang oke banget. Jadi there is that. Mungkin abis itu so yeah a lot of teamwork dynamic, right? Terus personally kalau misalnya dari sisi aku sendiri, yang pertama ya waktu dan latihan ya. Jadi kayak I mean IFET, sorry Asawi aku menang tahun pertama, ya IFET tahun kedua dan Jovet, Jovet itu tahun, oh sorry IFET, Jovet, Alsa UI. Oh, oke, jadi Jovet sama Alsa UI, sorry Jovet sama
IFET itu tahun terakhir aku kuliah gitu. Jadi Hmm. ya emang udah mature gitu sebagai debater. Jadi masalah waktu juga. Terus yang kedua, mungkin dari sisi latihan yang bikin beda adalah uh, kalau misalnya di ITB dulu, menurut aku tuh ada suatu pride terhadap konten. Jadi kayak, you Oke. know, sometimes kayak pokoknya yang penting kontennya bagus, delivery-nya kadang agak kurang susah dimengerti, itu nggak apa-apa karena tugasnya juri untuk mengerti apa yang kita maksud. Kalau mereka nggak ngerti, it's their fault gitu. Misalnya kadang-kadang adalah mungkin kayak setiap university punya its own quirks gitu kan. Hmm. I think what really changes is I realize that is not a good strategy. You have to make sure that your argument is understandable. Karena kayak kadang mungkin lawan punya argumen yang bagus, tapi karena mereka nggak bisa dimengerti, judge will take whatever is easier for them to understand. And it's not a bad thing. Judges are human too. They're subjective. They have their own knowledge and preference and everything. It's just being human. And I feel like my biggest misconception is thinking that debating is supposed to be objective. Like there is like an inherently good argument Hmm. and not. There is none. You have to understand there's a lot of like underlying dynamics like apa yang lebih intuitif di Indonesia misalnya. Mungkin waktu zaman aku debat yang lebih intuitif itu adalah argumen-argumen kiri gitu ya, sosialis gitu, yang anti Hmm. kapitalis gitu. Itu lebih mudah diterima judges. Jadinya artinya kalau kita mau debat di arah sebaliknya, we need like 1 minute 30 seconds of okay judges, you know that this is gonna be something controversial, but hear me out gitu. Jadi buat ngeprep mereka. Hmm. Jadi, understanding the psychology of the judges and tailoring your delivery to it would be my biggest game changer, I think. Hmm. Selain ya, of course, latihan dan mentoring. Yeah, that's it. That's is I that see. is that clear? Yeah, that's very very clear and I think debater-debater sekarang juga bisa nih pakai tips dari Audrina kayak kamu harus mahamin saat ini tuh apa yang lagi populer kayaknya dan apa yang susah dan apa yang mudah diterima juri. Itu bener sih Audrina, aku juga baru merasakan itu bahkan after aku lulus gitu kayak yang baru oh juri ini ternyata mereka punya preferensi masing-masing gitu. That's why I close my debate career when I receive like 80 from UPI. I was like so happy. Then I end my career. Yang di mana waktu itu dapat 80 dari judges tuh susah banget. Jadi ketika itu dapat dan itu dari UPI kayak okay, I close my career. This is the right time to close my career gitu. Mic drop. Kayak, Oke, nah um, kalau dari Audrina sendiri, Audrina pernah, seingatku Audrina juga sering jadi juri kan ya, CIP kayak gitu-gitu kan ya, Yeah, a adjudicator. few times. Tapi I Ya. wouldn't say I'm too active in being judges. Yeah. Mm, 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 mm. Nah, kalau sebagai judges, ini lebih mungkin ke arah tips kali ya. Kalau Audrina nih, sitting as a judges ketika ada di sebuah debate, itu yang paling sering Audrina perhatiin atau jadi tipping point, itu biasanya di mana sih? Ya, oke, selain clashes, kayak semua orang pasti udah tahu nih. Cuma kita pingin tahu underlying apa sih yang jadi yang jadi dasar penilaiannya Audrina ketika ngejudge suatu match. Um, I would assume this is like a really tight debate. Karena kalau clear, I Mm, think that the judges will have the same mm, opinion. If it's clear, it would be a game of framing. Jadi biasanya itu yang sering terjadi tuh debat tuh run in parallel. I'm sorry, but it's gonna be like clash again. Karena debat tuh kan suka that's run okay. in parallel gitu kan. Terus Mm, ketika mereka lari di paralel, terus dua-duanya tuh sama-sama bagus gitu argumennya, yang menjelaskan kenapa argumen mereka antara lebih mungkin terjadi atau lebih penting atau lebih perlu diprioritaskan for whatever reason, I think that will be the one who wins gitu. Karena meskipun tim satunya bisa menjelaskan, oh, you know what, we're gonna have like this much impact, tapi kayak ketika nggak jelasin why is that likely to happen, kayak meskipun benefitnya 50 kali lebih besar dari tim satunya, tapi there's a 0.001% chance it would happen, yeah, it's not gonna kalkulusnya nggak masuk gitu kan. So mm, that's um, jadi lebih ke arah
apa ya, responsif dan menjelaskan this is how you should think about these two parallel arguments. I think that would be the biggest uh, thing for me. Yeah. Hmm, But I don't know. I'm oke. old. Maybe mungkin udah beda parameternya. Bisa jadi, bisa jadi. Cuma paling enggak ada suatu pembaruan nih dari nanti yang akan dengerin kayak, oh oke, kalau dari sisi Audina gini mungkin mereka bisa coba ya. Who knows? Ya kan? Mana tahu tipsmu cocok untuk yang lagi nonton, ya kan? Who knows? Nah, aku ingin tahu nih, sekarang tunggu ya Audrina ya, kalau kamu merasa tua terus aku nih gimana ya? Ngerasa dino banget. Nah, Audrina, sekarang ini kan juga lagi masa-masanya mau seleksi NSDC nih. What is your wish for these young debater yang setelah ini mungkin mereka akan menghadapi seleksi kota kabupaten, ngadepin seleksi provinsi, dan juga akhirnya nanti ke nasional. Apalagi baik yang mereka yang proceed maupun mereka yang akhirnya udah bolak-balik mencoba tapi tetap kalah gitu. Kayak apa nih wish Audrina for them? I'm not sure about how the high school debating community is right now. Tapi if there is any takeaway from my experience, it would be um, do not apa ya. Kadang hal-hal kayak gini, again, there's a lot of X factors. Mm, Dan aku kalau SMA itu agak mungkin aksesnya tidak semudah varsity gitu. I feel like in varsities lebih banyak senior-senior yang balik ke komunitasnya, yang mau coaching, and it's easier for you to get access to sparring dan segala macam. Sedangkan kalau SMA mungkin dari sisi pengetahuan dan dari sisi infrastruktur dan informasinya itu lebih tidak equitable dibandingkan varsities. So if you fail in a way in high school, it's not gonna say anything about your varsity career karena banyak banget orang-orang yang bahkan baru mulai debat waktu kuliah dan mereka jago gitu. Jadi I mean it sucks of course, tapi kayak it doesn't mean you're not gonna achieve anything when you're in varsities. If any, just think of it as apa ya, as a way for you to train, for you to prep yourself for varsity debating. And yeah, the world doesn't end in high school. It's gonna be okay, and then all the knowledge, all the learning experience, friends that you made will go with you even after you graduate. So don't be too hard on yourself. thank you. Nah, untuk mereka nih yang proceed ke NSDV, apa namanya, kamu pingin bagiin tips apa sih sebagai orang yang juga ikut seleksi di nasional? Let's say ini mereka terpilih nih perwakilan-perwakilan daerah ini. Audrina punya tips atau hal nggak harus teknikal ya tentang debate, tapi apapun itu, let's say perhaps something that can make them lebih santai gitu ngadepin NSDC atau gimana terserah deh, gimana Audrina deh. Uh, it's been so long. Honestly, I would say it's make friends as much as possible. Karena Hmm. ketika kayak oh ya udah nanti lawannya misalnya tim tim mana tim Jakarta terus kayak you guys Hmm. are buddy and like santai gitu kan. Jadi kayak and you know when you lose and then you see other people kayak mereka yang ada yang menang ya namanya kompetisi ada yang menang ada yang kalah and you know that they're your friends it's you feel like a bit happier jadinya. So definitely make a lot of friends. It's and you I feel like if you continue debating, you're gonna meet them again in varsities, and it's good to like be as connected as possible, make memories, of course. Dan yang kedua ini agak pragmatis, tapi again I feel like Hmm. debaters are really smart and talented individuals. I swear to you, like the networks that you gain will be invaluable in the future. Dan karena kayak debat itu nggak berhenti di high school, again, just make as much as possible with it. True. I think that's a quite easy, basically easy tips like get connected. Tapi itu bener ya teman-teman ya, kayak
even after selesai kuliah pun kayak kita masih terkoneksi gitu, kayak nggak ada orang yang seasik anak debater diajak ngobrol, beneran deh. Iya And to be kan? honest, I don't think it's easy. To be honest, karena kadang-kadang kayak kalau lagi kompetisi itu pengennya panik dan pengennya sendiri, terus kayak pengennya berstrategi terus gitu ya. I honestly don't think it's that easy to get out of that Hmm. mindset. But definitely try. I don't know, maybe it's just me. Ya, mungkin aku yang ansos, nggak tahu. Ya, teman-teman, jadi kayak jangan dilihat musuh itu untuk forever your enemy. No, you can make friends there. Benar kayak katanya Audrina, bisa aja kalian go to the same varsity dan akhirnya kalian bisa jadi teammate. Ya, who knows kayak gitu. Atau kalian ketemu lagi, cuma paling enggak sekarang udah yang friendly rivalry, ya kan? Musuh yang berteman. Ya, who knows? Even kayak Aldi dan Ian, mereka yang kembar pun juga bisa ketemu lagi di kompetisi gitu karena mereka membela varsities yang berbeda gitu. Jadi benar sih kayak kata Audrina, it's simple but not easy too, tapi sangat applicable lah. Semua orang possible kok untuk ngejalaninnya. Thank you Adrina. Ada temanku yang curhat, dan aku I know this person gitu yang emang dia tuh susah untuk di-ban, kayak dibelokin, apa namanya, apa yang dia percaya itu agak susah. Jadi orangnya istilahnya tuh kayak agak kaku gitu. Jadi dan dia tuh dapet input katanya memang personality wise dia tuh terlihat kayak membangkang gitu loh. Dia nggak pilih waktu itu sama panitianya. Nah, aku pengen tahu nih kalau ada orang debater yang saat ini juga pingin apply LPDP karena baru aja dibuka ya pendaftarannya. Nah, em, ada tips nggak Audrina buat mereka-mereka ini yang apa kelihatan membangkang? Kita ini kan debater kalau dilihat di CV-nya kayak tukang debat nih gitu. I think first of all, I would like to say that the misconception of like being a debater means you have to be really stubborn and have to be apa ya harus pakem dengan pendapat sendiri. I think we should change it. I don't think that's a good way to do it. I think as a debater, your pursuit should be knowledge. And sebagai orang yang terus belajar, kita bisa salah. Dan you know maybe it's not about wrong, it's about different perspective. Jadi I would encourage anyone who thinks that debating should mean that you are the smartest person in the room. That I think you should change it. Because yeah, who's gonna want to talk to you if you think that you're the smartest person in the room? Like yeah, I don't like that's associated with debater. I think that should be associated with just that personality. I would say debating is should be about listening, then understanding where they come from because I feel like everyone has a point, but then you decide if that point makes sense or not based on the knowledge that you have misalnya. Tapi ya nggak jangan ngotot doang gitu. Do you get what I mean? Second of Hmm. all, I think if someone has to be strategic about things. Okay, maybe like in debating chamber because everyone expects you to be um, sure of your opinion. Yeah, you can do that, but you also need to be strategic about oh mungkin nggak semuanya tuh harus digituin gitu. Kayak mungkin ketika kita wawancara, of course we need to apa ya misalnya kita kan istilah kita minta investasi gitu, so we need to adhere to their values juga. It doesn't mean that you are a weak person atau kayak jadi nggak punya pendirian. It's just being strategic, and there is nothing wrong with that. In fact, like debating should teach you to be strategic. It should teach you, oh kalau walaupun misalnya aku politiknya kiri nih, tiba-tiba disuruh debat motion kapitalisme, I have to do it anyway, right? If any, I think debating should teach you to be pragmatic and strategic and easily change. Jadi kayak bunglon gitu, change your demeanor, your Hmm. thoughts, your perspective to different things. So if any, I think debating is a valuable tool for you to do that. Karena you're exposed to so many different ideas and so many different perspectives, and you talk to so many different people who have different preferences. So yeah, if anyone ever says to you like di LPDP, oh kamu anak debat, kamu pasti anaknya ini ya suka berdebat, suka tidak mau orang lain. You should change. You should say no. In debating, I listen.
parliamentary debating is the only debating where you have to shut up for 7 minutes straight to listen to your opponent, right? It's not in typical debating, you would just be like, you wouldn't let the other person speak, and there's a reason for it. So yeah, I honestly don't agree with it, and we should all strive to change it. Yeah, yeah. I think because it is associated with our parliamentary debate ya di DPR yang mereka kalau debat tuh orang yang suka debat tuh orang yang ngotot gitu, mereka nggak familiar nih dengan ini. Tapi kamu punya nggak, Audrina, temen yang kayak ih kan kamu debater pasti kamu ini ya apa namanya nggak mau ngalah kayak gitu, pernah nggak sih ada temen yang ngomongin kamu kayak gitu? Nggak At ya? least not my face, I guess. Maybe my back, yeah, at least not on my face, but yeah, maybe mungkin ketika interview kerja ada yang komen, wah kamu debater, you just laugh about it. Yeah, it's Hmm, just be chill. eh. And if you're chill, people would take it. Mhm, mhm. Iya loh ya, padahal kita tuh nggak suka, maksudnya kalau di luar kompetisi tuh kayak kita mikir-mikir juga gitu mau debat mah keluar tenaga kan ya gitu. Kayak Yeah, buat apa semua didebatin? exactly. And I feel like we need to differentiate, why am I talking about this? Like, do I genuinely want to change the other person's like perspective, or I just want to talk? If you just want to Hmm, talk, maybe it's not a good idea, because bisa ada relationship yang rusak misalnya, atau kayak ada benar, opportunity jadinya untuk merugikan diri sendiri gitu. So benar. be aware on why do you want to do a certain thing, and we should be okay. Debating is a good Hmm, thing. Yeah, ya. If you think debating as a tool, I think it will help you. But if you think debating as a personality, then you will have a problem. You will exactly, have a problem. Oke, exactly. nah sekarang nih kan tadi Audrina di depan sempat bilang kalau si S2 ini yang sedang kamu pelajari tadi itu tuh adalah kuliah yang untuk anak debat gitu. Nah, aku pengen tahu nih sebenarnya di situ tuh kamu belajar apa sih, Audrina, dan kenapa kamu sampai punya statement itu gitu. Yeah, I feel like development studies is the study of almost everything, like in humanities. Jadi beneran belajar kayak dari awal, sebelum Perang Dunia Kedua, itu development tuh seperti apa. Oh, itu zaman-zamannya setelah perang, terus negara-negara pengen punya state yang kuat, mereka punya Keynesian economy misalnya. Terus dilihat kok negara-negara ini banyak yang gagal gitu ya memimpin negaranya sendiri. Akhirnya masuk neoliberalisme gitu. Jadi it's a study about how the Hmm. world develops, kenapa hal itu terjadi, dan prinsip-prinsip apa gitu tujuannya ke arah sana. Jadi it's about like critical thinking. It's about Hmm. why is a certain policy, or why is a certain perception is dominant right now. Hmm. Siapa sih yang membawa hal itu? Tujuannya apa? Dan sebenarnya pergerakan-pergerakan itu kayak apa gitu. Misalnya kayak kita merasa, oh NGO itu selalu baik misalnya. Is it? So it's like questioning everything. That's why I Hmm. feel like it's such a debating course. Dan karena dia juga luas, mulai dari politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, ya, dan karir orientasinya kan juga lebih ke kayak World Bank gitu, UN. Jadi it's about development, what should we do about the world, and how we should think about it. Dan what should we do about in this economy, Audrina? What should we do? Entahlah. Nah, Audrina, kalau misalnya in my head kayak development studies itu sebenarnya lebih ke arah kayak kamu belajar gimana suatu negara itu develop. Ternyata nggak necessary kayak gitu ya. Lebih ke arah kayak general gitu ya. Kayak after Perang Dunia II tuh ada ini, ada itu gitu ya. Nggak yang spesifik di suatu negara tertentu gitu ya. So development studies, the idea is banyak yang merasa perkembangan dunia-dunia itu terlalu mengikuti negara barat gitu kan. Kayak Hmm. misalnya kalau misalnya kita belajar nih waktu dulu, aku ingat di ekonomi, negara tuh bakalan mulai dari agrikultur,
terus dia naik tingkat jadi industri, terus dia naik tingkat jadi service economy gitu kan. Is it like the only way to do it? Ternyata konsepsi itu tuh muncul karena that's how the Western countries develop gitu. Karena waktu di Inggris mereka punya revolusi industri yang akhirnya bikin mereka jadi one of the greatest nation in the world dengan kekuatan Hmm. senjata api yang banyak dan lain-lain gitu. Tapi apa benar gitu untuk negara-negara lain, terutama negara-negara global south gitu ya, negara-negara berkembang kayak Indonesia, Afrika, Amerika Latin misalnya, apakah benar kita harus mengikuti hal itu? Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi it's about taking back Hmm. development kembali gitu. Karena kan misalnya yang contohnya tuh apa ya? Misalnya ada banyak development project di Indonesia yang controversial gitu misalnya karena Hmm. misalnya sengketa gitu. Tapi nanti mungkin ada yang Hmm. mengatakan, oh we need to do this karena untuk development ekonomi gitu. Is it the only way to do it? Is there like no other way? Apakah benar kita harus Oh. punya proyek A misalnya di kota ini gitu? Apakah benar kita this is the only way dan bahkan apakah benar kita harus mengikuti ekonomi gitu? Karena ada Hmm. juga misalnya development tentang degrowth gitu. Oh bahwa resources yang ada di dunia itu nggak cukup kalau misalnya dunia itu terus-terusan berkembang gitu, terus-terusan kayak maunya Hmm. ekonominya naik terus, produksi terus, konsumsi terus gitu. Jadinya ada masalah environment dan segala macam. Mungkin ini saatnya kita untuk stagnan gitu. Jangan-jangan gitu. Ya, kita nggak tahu gitu. But it's about like teaching you about things that you just take it for granted into something dan terutama untuk memisahkan diri gitu kali ya dari dominant paradigm buat development from the Western countries gitu. Hmm. Asik, asik banget sih. Ini kayak aku juga baru tahu nih, kayak tadi kamu jelasin kayak, iya ya, benar juga. Mana tahu dunia itu tidak butuh berkembang ya, butuh stagnan. Hmm, that's Betul kata. interesting. There's ada pro ada kontranya, tapi itu adalah Hmm, ide yang mungkin perlu hmm, dipikirkan aja gitu. hmm, 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 hmm. Nah, eh, kamu belajar ini di Inggrisnya kan ya? Salah satu si Western ini gitu. Tapi mereka provide that kind of studies yang akhirnya mempertanyakan banyak hal, di mana kamu punya kesempatan untuk criticize apa-apa yang terjadi di dulu dan juga di sekarang, ya kan? Don't you think it's a bit irony kayak kita mau memisahkan diri nih dari Western nih, gitu. Tapi si Inggris nih yang memprovide itu gitu. Yeah, just like anything in the world, there is always a power dynamic gitu kan. Karena misalnya kayak Hmm, banyak development project yang ya udah fundingnya emang dari negara barat juga dan lain-lain dan hmm, kadang-kadang memang unfortunately masih ada miskonsepsi kalau misalnya gerakan lokal itu kurang kurang prestigious gitu, kurang kurang baik gitu. So hmm, um, I would say yes, it is ironic. In an ideal world, we can like study about all of this in our local community, but unfortunately, the world is the way it is, and unfortunately, they still have all the money and the political power and everything. hmm, So there are some knowledge that needs to be studied here, let's say. hmm. Oke, oke. Tapi gimana ya? Profesornya di sana nggak yang kayak mengarahkan kamu like you have to believe in the Western or you have to believe in the certain belief gitu enggak kan ya? They just taught you something and then throw you with some kind of let's say question and then you answer it by yourself kayak gitu nggak sih? No, not at all. If any, I think they are quite against the mainstream development agenda. Hmm. And they always provide you with the pros and the cons to any topic. So you're Hmm. really encouraged to think about it. Nih sih, makanya kamu tadi ngomong ya, ini kayak kuliah tentang debater karena dari profesornya tuh juga jelasin dari sisi pro and cons-nya juga ternyata. Menarik. Oke. Nah, em, dari Indonesia, terus akhirnya kamu S2 dan kuliah di Inggris, ada kekagetan tersendiri nggak sih dengan perbedaan budaya Yeah, I feel like the biggest shock would be the weather. weather? Um, Oke. yeah, it's like cold for 7 months.
Um, terus kadang mataharinya terbenam di jam 3 sore kayak gitu. I feel like the biggest shock would be the weather. Yeah. The rest, no problem Sorry, at all. The kenapa? rest, no problem at all. Like the Last food, people, I guess the food. culture, oh, food. Why? Ya, ya makanannya agak hambar. Ya biasa lah komentar orang Indonesia ke luar negeri, makanannya hambar. Hmm, The people, because I'm in London, it's a melting pot, so you can see you have like all kinds of people. You just need to find your tribe. And yeah, I mean like it's a university, so everyone wants to be friends. Jadi there's not much. hmm, let's see. Nah, sekarang nih, Audrina, untuk menutup obrolan kita, jadi ini tuh ceritanya ada case ya, Audrina. It's just like I want to know your perspective about this case. Jadi ini nggak ada merujuk, menyindir atau apapun. It's just kayak di debate ya, kayak you can take the pros or the cons. It's up to you. Jadi ini juga kayak, let's say aku akan kasih sebuah motion dan kamu tuh mau stand di mana. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Sesimpel itu. Cuma aja soalnya soal cerita. Jadi misalnya nih, Audrina punya seorang teman yang manipulatif. Kamu dulu sempat deket sama dia, cuma akhirnya menjauh karena dia pernah nyakitin kamu karena kemanipulatifannya. Dan ternyata juga turn out dia juga nyakitin orang-orang di sekitarnya karena kemanipulatifannya. Nah, ternyata out of nowhere, one of your close friend gitu mulai deket juga nih sama dia nih. Ini nggak harus anak debate atau apa, nggak ya. Ini kayak cuma motion aja. Salah satu temenmu deket nih sama si temanmu yang manipulatif ini. Kan kamu udah jaga jarak nih sama orang yang manipulatif ini. Nah, yang mau aku tahu adalah, apakah si temenmu yang temen deketmu ini nggak tahu nih kalau dia ini punya sejarah nyakitin banyak orang, ternyata dia manipulatif. Yang temenmu tahu adalah orang ini itu orang yang baik, yang perhatian, yang sangat-sangat care sama dia gitu. As a person yang punya hubungan kedua orang ini, yang satu kamu pernah punya pengalaman sama orang yang manipulatif, dan yang satu adalah temen deketmu saat ini. Nah, as someone yang berada di tengah-tengah nih, kamu akan ngomong nggak sih ke temen deketmu kalau this person pernah punya masalah ini dan dia sangat manipulatif, so you have to be careful, atau kamu akan let them be selama kayak eh si manipulatif ini masih baik-baik aja sama temenmu dan temenmu juga tidak mengeluhkan apa-apa, ya kamu akan diem aja. Nah, kamu yang mana, Audrina? I wouldn't say anything. Jadi I wouldn't say karena it feels like punishing that person for something that they have not done before. Maksudnya kayak Hmm. kalau dia nyakitin temen aku, ya wajar gitu kan. Kayak misalnya aku bilang, aku tahu aku belain temen aku, tapi kan dia belum ngapa-ngapain saat itu. Dan masalah Mm-mm. dia dengan orang-orang lain ya masalah dia dengan orang-orang lain. Terus dan selama itu nggak ada kaitannya dengan aku gitu, kayak misalnya Mm. mungkin dia memanipulasi orang itu tentang aku, nah itu baru aku akan bilang. Jadi selama nggak ada Mm. hubungan sama aku dan selama emang dia terus berteman dengan teman aku satu lagi ya biarin aja. Ya udah, biarin aja. Wah, Biarin aja. oke, sudah sesimpel itu aja. Nih pertanyaan for fun-nya aja. Kita cuma ingin tahu gimana cara berpikirnya. Ini kalau dilempar ke TikTok akan kontroversial soalnya, Audrina. Ini pasti udah Salah. ngomong-ngomong gitu, yang ngobrol gitu. Oke, Audrina, thank you so much ya buat waktunya yang mau nih jauh-jauh dari Inggris untuk berbagi pengalamannya bareng teman-teman yang nonton channel ini. Thank you so much atas waktunya. Semoga berhasil ya Audrina S2-nya, semoga diberi kelancaran dan semoga after that yang kamu belum ada plan, kamu juga mendapatkan inspirasi akan ada plan apa selanjutnya dan pokoknya lancar-lancar deh karirnya di sana ya Audrina. Thank you so much.